Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Fatiana Raya NIM 123230118. Saya Siti Nuria Sipa dengan NIM 123230108. Saya Alesari dengan NIM 123230022. Nah, jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video review Kode Etik Penilaian Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia dari kelas RA. Kami dari kelas RA. Nah, jadi untuk di Kode Etik Penilaian Indonesia atau biasa disebut KEPI dan Standar Penilaian Indonesia atau SPI, dia tuh merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh para penilai profesional di Indonesia. KEPI ini sendiri berfungsi sebagai panduan etik yang mengatur perilaku dan integritas penilai, sementara SPI menyediakan standar operasional dan pelaksanaan penilaian. Kedua dokumen ini disusun oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI dan telah melalui beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan standar internasional. Edisi terbaru yaitu edisi 7 tahun 2018 disusun berdasarkan International Valuation Standard IVS 2017. Dalam praktik penilaian, terdapat 3 pendekatan utama yang umum digunakan. Yang pertama, pendekatan pasar, kedua, pendekatan biaya, dan ketiga, pendekatan pendapatan. Namun, selain ketiga pendekatan tersebut, terdapat metode lain yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu. Yang pertama, pendekatan residual. Metode ini digunakan terutama dalam penilaian properti pengembangan, nilai tanah atau properti dihitung berdasarkan potensi pengembangan di masa depan dengan mengurangi total biaya pengembangan dan keuntungan yang diharapkan dari nilai jual yang diproyeksikan. Yang kedua, pendekatan analisis opsi REEL atau Real Option Analysis. Pendekatan ini mempertimbangkan fleksibilitas manajemen dalam mengambil keputusan investasi di masa depan, seperti menunda, memperluas, atau mengurangi proyek yang dapat mempengaruhi nilai aset saat ini. Yang ketiga, pendekatan analisis portofolio digunakan dalam penilaian investasi yang terdiri dari berbagai aset, di mana nilai portofolio dievaluasi berdasarkan kombinasi resiko dan pengembalian dari masing-masing aset, serta korelasi di antara mereka. Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) memastikan bahwa setiap penilai bekerja dengan profesionalisme, integritas, dan transparansi. Sedangkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) menetapkan metodologi sebagai metode penilaian agar sesuai dengan standar internasional, terutama International Valuation Standards atau IVS. Dalam praktiknya, terdapat 3 pendekatan utama dalam penilaian, yaitu pendekatan pasar, biaya, dan pendapatan. Namun, kondisi tertentu, metode lain seperti pendekatan residual, opsi real, analisis portofolio, kapitalisasi laba super, dan probabilistik juga dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pemilihan pendekatan yang tepat harus disesuaikan dengan jenis aset yang dinilai, tujuan penilaian, serta ketersediaan data. Dengan memahami dan menerapkan KEPI, SPI, serta berbagai pendekatan penilaian yang sesuai, seorang penilai dapat menghasilkan laporan yang kredibel, objektif, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kesimpulan. Nah, jadi sekian untuk video review kali ini ya. Untuk kurang kata atau lebih kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.